Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky Ya, S1-nya dari mana? itu Pak, Eh? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Dulu Iya Pak, pembimbingnya siapa? pembimbingnya namanya Bu Sri Pak. Putri. Bu Sri. Oh, Bu Sri. Oh, Bu Sri. Itu pembimbingnya Bu Sri ya. Iya Pak, Pembimbingnya Bu Sri. Terus S2 di UNS mulai tahun berapa? tahun 2019 Dua- pada bulan Februari Pak. 2019 Februari. Berarti sekarang 2021, berarti 2 tahun, 3 tahun ya? Hampir 3 tahun ya, 2 tahun setengah ya? Iya Pak. 2 tahun setengah, baik. Gimana? Selama kuliah S2 mendapatkan tambahan ilmu? Alhamdulillahnya Pak nambah karena kalau misalnya di S1 biasanya terfokus skripsinya aja ya Pak. Terfokus ternyata kajian untuk menganalisisnya itu Pak dulu kan Pak ngambilnya kuantitatif ya Pak. Dulu Jadi ini kuantitatif. baru kualitatif Pak. Oh, jadi Baru belajar Pak. Jadi hmm, awalnya tahu kualitatif itu Pak seperti kayak analisisnya cuma oh ini misalnya kajian dari ini kalimatnya udah dikaji udah selesai, hmm, kirain sampai situ aja Pak, ternyata ada lagi pembahasannya gitu Pak. Makanya di situ muncul deskriptif kualitatif ya. Kualitatif Jadi ya, Pak. bagaimana menjelaskan sebuah kata dengan dijabarkan, dengan dideskripsikan, kemudian dianalisis berdasarkan fakta dan data empiriknya ya. Nah, Iya Pak. kalau menurut Mbak Rizky sebenarnya penelitian kualitatif itu penelitian yang seperti apa tuh? Penelitian yang terfokus pada suatu suatu baca suatu Satu apa? contohnya novel Pak. Satu apa? Suatu cerita Cerita. Loh, berangkat dulu ke yang penelitian kualitatif. Kan penelitian kualitatif itu penelitian untuk melihat dari fakta dan data empirik yang ditemukan ya. Nah, iya dari Pak. penelitian Mbak Rizky ini mengenai apa? Konflik batin apa? Tokoh utama. Mungkin tokoh utama pada novel Pride and the City dan M. Saraja. Itu bagaimana konflik batin dalam itu? Novel apa? Novel karya Hanum ya? Hanum Ini Pak, Salsabila itu judulnya apa? judulnya Pride and the City Pak, Oh. dan M. Saraja. Itu konflik Jadi batinnya apa? Tentang apa itu isinya? kalau misalnya yang di Pride and the City itu Pak sebuah perjuangan hidup juga Pak, tapi antara ambisi dan cinta. Karena ketika mereka pergi ke luar negeri yaitu Eropa, mereka terpisah oleh pekerjaan Pak. Yang suaminya yang harus harus menyelesaikan S3-nya dan istrinya yang seharusnya mengikut tapi malah jadi bekerja juga di Eropa. Jadinya ada semacam per, per, per- Berapa? jadi nggak bertemu gitu Pak, mereka seharusnya kan mereka bertemu terus, tapi karena terlibat dari pekerjaannya jadi mereka terpisah, Oh. sama-sama sibuk kerja gitu Pak. Jadi sama-sama sibuk kerja. Iya. Nah, itu yang menjadi konflik batin di situ. Karena ambisinya untuk menyiarkan agama Islam, kalau istrinya Pak, kalau suaminya hanya menyelesaikan S3-nya gitu Pak. Oh, gitu. Nah, di situ kalau kita lihat dari dimensi konflik batin itu positif atau negatif? Kan kamu katakan Ada konflik batin tokoh utama itu. gitu Pak. Kalau dari kamu analisis, Mbak Rizky analisis lebih pada konflik batin positif atau negatif? Kalau di sini Pak lebih ke negatifnya, yaitu lebih dominan ke ego Pak. Ke ego.
Jadi berpikir Contohnya dari- bagaimana? Contoh kutipan-kutipan dalam novel itu yang menyatakan bahwa itu ada konflik batin bernilai negatif lebih pada egonya. Ini, Pak, boleh ini Pak, Silakan. kutipannya di Silakan. resepin aja ya Pak. Boleh, silakan. Sehingga kamu bisa membuktikan mana yang membuktikan bahwa ada konflik batin yang bernilai negatif begitu. Ini Pak. Contohnya dalam dalam novel Pride and the City. Pride and the City Pak, pada egonya contohnya, aku nggak yakin kota ini memiliki cinta dan kasih sayang, apalagi iman. Sebagaimana imanmu pada Islam setiap hari ini, tapi hari ini aku harus belajar meyakinkan diri bahwa aku salah. Nah, dalam kutipan tersebut Pak, sebelumnya itu Hanum yang karena terfokus pada pekerjaannya Pak, yang ingin menyebarluaskan agama Islam di Eropa, tapi caranya itu salah Pak, karena mereka mengambil narasumber berupa beragama Islam, tapi disebarluaskan kejelekan-kejelekannya yang kayak berupa mereka suami istri yang menikah lagi gitu Pak. Jadi di sini Rangga itu kecewa pada Hanum. Kenapa? Karena kota itu, karena dia membawa si Hanum ke kota ini yang seharusnya memiliki cinta dan kasih sayang, malah menjadikannya semakin jauh gitu pada Hanum. Itu dari egonya. Ini Mbak Rizky pakai teorinya siapa? Ego, super ego? Sigmund Freud, Pak. Sigmund Freud. Nah, kalau kita lihat dari egonya, ini kan aku nggak yakin kota ini memiliki cinta dan kasih sayang, apalagi iman. Sebagaimana imanmu pada Islam. Tapi hari ini aku harus belajar meyakinkan diriku bahwa aku salah. Hanum dan Rangga 2015 halaman 175 ya. Itu di novelnya ya. Ini Pak. Nah, kalau it-nya apa? Ini egonya si tokoh utama. Iya Pak. Kalau it ini lebih ke apa? Kalau itu lebih ke dia naluri yang dibawa sejak lahir Pak. Jadi Artinya ini naluri alamiah, naluri bawaan ya, Pak. yang melekat pada diri tokoh utama. Ini Pak. Tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya di sini Pak Hanum dan Rangga. Jadi ada dua tokoh Pak. Hanum dan Rangga, Karena mereka suami istri gitu Pak. suami istri. Nah, pertanyaan saya, apakah Hanum dan Rangga ini memiliki sifat it ego yang sama dan super ego yang sama? Jadi kan tiga konflik batin yang Mbak Rizky lihat ini dari it, ego, super ego. It ini dari alamiah naluri yang dibawa sejak lahir, bawaan. Ego ini bagian dari ego sektoral, ego individunya. Pada realitasnya. Kalau super ego? Kalau super ego ini Pak lebih ke misalnya ketika kita melakukan kesalahan Pak, kita menyesal. Jadi lebih pada penyesalan diri ya. Iya Pak. Jadi Tapi tetap teringat bahwasannya dia menyesal. Gitu. sikap kesadaran ya, sikap kesadaran dari Iya, Pak. seseorang. Jadi kalau it-nya ini alamiah yang dibawa sejak lahir, naluriahnya ya, ego ini yang bisa naik turun sesuai dengan masing-masing individunya, lalu super egonya ini kesadaran masing-masing individu ya. Kesadaran masing-masing. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat dari berbagai dimensi itu, kan Mbak Rizky mengatakan bahwa tokoh utama ini memiliki it, ego, dan super ego. Nah, Hanum dan Rangga ini apa memiliki it, ego, dan super ego yang sama? Sama Pak, tapi di suatu tempat hal yang berbeda gitu Pak, suasana yang berbeda gitu Pak. Oke, nah Mbak Rizky kalau ini saya lihat di it-nya ya, ini saya baca kutipan yang kamu sertakan di sini dari novel Hanum dan Rangga ya. Hanum masih terduduk memandang reuni keluarga itu dengan mata basah. Ia memandang Helen, Cooper, Sam, dan seluruh
kru bersalaman. Separuh perasaannya begitu bahagia, separuh lainnya merana kehilangan Rangga. Ini Hanum Rangga 2015 halaman 159 ya. Itu ada di novelnya ya. 159. Itu bagian dari it-nya. Iya Pak, karena secara naluri ya Pak, melihat keluarga itu bersalaman, terus dia tuh pada sedih gitu. Dianya sendiri malahan untuk sama suaminya itu malah renggang gitu Pak. Jadi dia kan merasa kehilangan gitu, Pak. Oke, kalau super egonya ini, setiap bunyi seperti ini ku dengar, aku menyesal telah melakukan hal jahat pada narasumberku demi ribuan dolar. Namun rating dan share itu seperti narkoba. Aku menyesal sebentar, lalu aku ketagihan. Hanum dan Rangga 2015 halaman 44. Ini super ego mereka ya. Iya Pak. Nah pertanyaannya sekarang gini, kalau kita lihat dari konflik batin yang dibangun oleh tokoh utama Rangga dan Hanum, it ego, super ego, ini kan keduanya memiliki it ego, super ego yang hampir sama ya. Nah Mbak Rizky, sekarang kalau kita lihat dari nilai-nilai religius yang dihasilkan dari novel Hanum dan Rangga ini apa? Ada tiga bagian Pak. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia dengan diri sendiri, dan yang ketiga manusia dengan manusia. Yang pertama apa? Hubungan manusia dengan Tuhan ya Pak. Hubungan manusia dengan Tuhan, jadi secara vertikal ya. Secara vertikal. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dalam novel tersebut? Contohkan dalam pematerinya Pak. Ya. Ini Pak, yang pertama dari novel Fate and the City Pak. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan yang pertama, nilai religiusnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia dengan manusia lainnya. Jadi ini sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius ya, yang sering Pak Romah dikatakan itu ya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan ini kalau kita lihat kutipan di novelnya, tadi pagi sesudah Hanum menghilang dari kamar tidur, usai menunaikan subuh, dan baru kali ini mereka menunaikan sholat subuh sendiri-sendiri padahal tidur sekamar. Hanum Rangga 2015 halaman 66 ya. Yang dinyatakan di sini Pak pada sholat subuhnya Pak. Jadi sholat subuh. Berarti kan Pak kita berinteraksi sebelum melakukan aktivitas, kita berinteraksi dulu kepada sang pemilik kan Pak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Oke, yang kedua hubungan manusia dengan dirinya ya. Seorang pria kulit putih dengan turban atau surban itu? Surban Pak. Oh kok turban? Surban ya. Dengan surban ya Pak. Surban tampak memberi ciuman tangan anak dan istrinya sebelum bepergian, lalu membelai rambut si anak dan memeluk erat si istri. Sebuah tata krama Islami yang mengajarkan tentang adab bepergian. Hanum Rangga 2015 halaman 76 ya. Pak. Di sini saya melihat hubungan manusia dengan dirinya yaitu dia sebagai seorang suami mencontohkan Pak, kepada keluarganya bahwasannya kita itu harus mempunyai tata krama. Harus memiliki tata krama ya. Oke. Kalau hubungan manusia dengan manusia lain, kita berhasil menunjukkan pada dunia Islam adalah dunia yang indah, damai dan toleran. Abi Hussein, suamimu, menjadi wakilnya, setidaknya mewakili meluruskan media yang selama ini menyudutkan keyakinan kita. Hanum dan Rangga 2015 halaman 103 ya. Iya Pak. Oke. Jadi kenapa dikatakan hubungan manusia dengan manusia lain Pak? Saya melihat di sini
mereka saling saling membutuhkan Pak antara satu dengan yang lain. Seperti saat di kutipan tersebut suaminya suaminya yaitu Habib Hussein dan berserta Rangga dan Hanum itu menjalin hubungan erat yang dimana mereka ingin menyebarluaskan agama Islam Pak. Jadi mereka saling tolong menolong, saling merangkul untuk menyebarkan bahwasanya Islam tuh gini loh gitu, nggak seperti yang kalian bilang gitu. Oke, nah sekarang kalau relevansinya, pemanfaatannya yaitu Pak, yang pertama Pak, pendidik terlebih dahulu mengidentifikasi KD-nya Pak, yang akan diterapkan sesuai dengan hasil wawancara bersama informan yaitu Ibu Endang Retno. Yaitu katanya yang beliau mengatakan bahwasanya materi yang diajarkan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Oke, yang pertama mengidentifikasi KD mana yang relevan dan mana yang tidak ya. Bisa. Terus yang kedua? Yang kedua itu menyampaikan materi Pak yang diajarkan secara keseluruhan sesuai dengan hasil wawancara juga yang bernama Bapak Abdul Hafiz, yang mengatakan pembelajaran bukan sekedar memberikan deskripsi tapi menjelaskan materi secara simultan. Oke, menjelaskan materinya yang kedua ya, sesuai KD tadi ya. Iya, Pak. Ini, Pak. Yang ketiga? Yang ketiga, pendidik melakukan perbandingan antara fakta dan realitas sesuai dengan hasil wawancara, yang dimana beliau Ibu Endang Retno mengatakan bahwasanya materi ajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima atau dipahami oleh peserta didik. Jadi tahapan berikutnya melakukan pembandingan ya. Ya dibandingkan antara apa dengan apa? Pertama Pak, kan novelnya Pak berisi perjuangan hidup ya Pak. Ya. Terus disangkut pautkan dengan nilai religiusnya Pak. Jadi peserta didik tersebut akan kita terapkan, ternyata novel ini konflik batinnya enggak, tapi lebih ke nilai religiusnya Pak. Di mana nilai religiusnya itu antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang dimana kayak misalnya ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah jalan kita juga akan lancar gitu Pak. Oke, nah sekarang dari hasil penelitian Mbak Rizky ini, kira-kira keunggulan atau kelebihan novel ini apa untuk bisa dibaca oleh pembaca atau anak-anak SMA itu? Gitu Pak. Kalau misalnya untuk keunggulan Pak, yang saya katakan bahwasanya nilai religius yang terdapat di dalamnya lumayan nilai religius yang terdapat di dalam novel tersebut dapat dimanfaatkan dan bahasanya juga masih bisa dimengerti oleh masyarakat. Oke, artinya kalau dari hasil penelitian Mbak Rizky ini terkait dengan novel Hanum dan Rangga ya, ini memiliki 3 dimensi temuan ya. Temuan pertama konflik batin tokoh utama tadi, yakni id, ego dan superego ya. Hingga antara Hanum dan Rangga ini hampir memiliki konflik batin yang sama, yakni id itu alamiah, naluriah yang dibawa sejak lahir, lalu egonya itu bagian dari ego individunya masing-masing, lalu super ego itu kesadaran individunya ya. Oke. Lalu yang kedua, nilai-nilai religius yang pertama tadi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Yang ketiga, manusia dengan manusia lain. Ini yang sering Pak Romadi katakan, bahwa kita itu sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk religius gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pemanfaatan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif materi ajar untuk SMA ya. Khususnya KD apa?
KD 3.1 Pak, yang KD 3.1 mengenai memahami struktur dan kaidah teks cerita sejarah, berita, iklan, opini, dan cerita fiksi dalam novel, baik melalui lisan maupun tulisan, Pak. Oke, jadi hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk membelajarkan atau mendukung materi ajar khususnya kelas 10 SMA KD 3.1, yakni memahami Pak, struktur. mohon maaf. Ya, Mohon maaf Pak, salah ketik Pak, maksudnya kelas kelas berapa? 12 Pak. 12 ya. Ya, Pak. Ini karena tertulisnya kan 11. Nah, maka ini 11 ya. yang betul pemanfaatannya untuk kelas 12 ya. 12 nih Pak. Kelas 12 SMA ya. Ini Pak. Kelas 12 SMA untuk KD 3.1. Jadi ini materi ajar ini bisa nanti mendukung sebagai alternatif dimanfaatkan hasil penelitian ini untuk kelas 12 SMA khususnya untuk KD 3.1, yakni memahami struktur dan kaidah teks cerita sejarah ya, berita, iklan, opini, dan cerita fiksi dalam novel baik melalui lisan maupun tulisan. Jadi sebenarnya kalau Mbak Rizky melakukan penelitian kualitatif ini tentu saja akan berdampak baik untuk meningkatkan kualitas dari bahan ajar atau materi ajar terkait dengan hasil kajian sebuah novel yang nanti nilai-nilainya itu bisa diserap, diteladani khususnya yang baik-baik untuk generasi muda NKRI begitu ya. Oke, saya kira itu yang menjadi salah satu pilar penting tentu diupayakan untuk nanti bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat sehingga Mbak Rizky setelah melakukan kajian ini publikasinya dipublikasikan di mana hasil kajiannya? Kemarin Pak, publikasinya di tahun 2019 Pak. Di jurnal apa? Pak. Kalau misalnya yang proceeding Pak, pada tahun 2019 ketika era revolusi industri di 4.0 Pak. Sedangkan untuk keluaran yang jurnalnya Pak ke AJHSSR Pak. AJHSSR ya, volume 5 ya. Pak. Iya Pak. Oke. Tahun 2021 Pak. Oke, baik. Ini menjadi salah satu bagian luaran yang bisa dinikmati pembaca ya, sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kajian dan sumber literasi dalam bidang ilmu bahasa sastra, khususnya kajian-kajian novel ya. Oke, Mbak Rizky, semoga ilmunya bermanfaat dari hasil kajian ini, menambah wawasan dalam bidang kajian penelitian kualitatif dan akhirnya nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat sukses untuk melanjutkan kiprahnya di kampus kehidupan, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di pasca sarjana PBI FKIP UNS sehingga nantinya betul-betul bisa berdampak untuk semua. Mbak Rizky juga selalu menjaga alma mater. Ke depan kalau sudah memungkinkan untuk melanjutkan studi lanjut, silahkan balik lagi untuk studi lanjut S3 dan akhirnya dimanfaatkan ilmunya sebaik-baiknya sehingga nanti Mbak Rizky bisa senantiasa seperti pesan Pak Romadi agar bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan jangan lupa selalu berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Mbak Rizky kan dari Medan ini ya? Iya Pak. Ya, dari Medan, Horas gitu ya. Selamat, salam untuk teman-teman di Medan. Semoga keluarga besar adopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra di Medan, teman-teman di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada Pak Dr. Isman ya. Ada Pak Dr. Butar-Butar ya. Pak Butar-Butar halo Pak Butar-Butar yang keren dan luar biasa. Semoga Pak Butar-Butar selalu sehat dan selamat sukses atas kesuksesan putranya yang baru saja jadi dokter kemarin ya, Pak Butar-Butar yang keren dan luar biasa.
Selamat untuk Mbak Rizky, sukses meraih gelar magister nanti setelah selesai semuanya, dan semoga bermanfaat, membahagiakan dan membanggakan alma mater dan juga orang tua dan masyarakat. Selalu pesan Bapak berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih, bersama saya Muhammad Rahmadi Ratu Lisa. Semoga senantiasa sehat dan sukses untuk semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.